Soal berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah bagan circular flow ya. Di sini perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kita jelaskan. Jadi bagan interaksi atau circular flow ya. Kalau di sekolah guru menjelaskan tentang bagan interaksi. Bagan interaksi ini antara siapa? Antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Caranya RTP, kemudian di sini kita lanjutkan RTK. Ketika menggambar kita ingat kita kasih U2 kali N2 kali. Caranya bagaimana? U dulu kita tulis di sini ya. Kita gambarkan ini ibaratnya U1, kemudian kita bikin lagi ini U2. Kemudian atasnya N, kita bikin yang pertama, ini N1. Kita buat, kemudian berikutnya lagi kita bikin N kedua. Nah, bagaimana menjawabnya? Kata kuncinya lihat dulu tulisannya input dan output. Misalkan di atas ada tulisannya di sini input. Kemudian di sini ada tulisannya output. Bisa dibolak-balik ya. Jadi bisa inputnya di bawah, outputnya di atas, bisa. Tapi yang perlu kita ketahui ketika nanti inputnya ada di atas, berarti kata kuncinya input itu adalah segala sesuatu yang untuk membuat barang. Berarti kita tahu di sana ada faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja? Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja ya. Kemudian kalau output sendiri itu ada yang dihasilkan, berarti berupa barang atau jasa. Nah, kemudian bagaimana untuk menjawab soal? Biasanya ini nanti akan dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tengok ketika kita samakan dengan soal ini ya, supaya bisa dipahami. Ketika ini ada panahnya ya, panahnya di sini, kemudian yang kedua di sini, berarti ini saya kasih di sini, kemudian yang kedua saya kasih di sini panahnya. Selanjutnya panahnya di sini. Ketika di atasnya sudah ada panah, maka bawahnya nggak mungkin ada panah. Berarti kalau yang di sini sudah ada panah, nanti panahnya di sini. Dan soal ini kenapa kok kadang jawabannya beda? Karena siswa harus bisa memperhatikan panahnya ini pun berbeda. Dan letaknya input dan output kadang-kadang yang buat soal pun dibolak-balik. Sehingga supaya tidak bingung saat kita mengerjakan, coba diperhatikan. Ketika di sini ada tulisannya RTP, produsen. Kita coba jawab yang bawah ya, supaya lebih gampang memahami. Produsen itu memberikan ke konsumen. Di sini ada tulisannya barang dan jasa. Yang memberikan barang dan jasa itu pasti produsen, karena bukan konsumen, karena konsumennya memakai, produsennya memproduksi. Sehingga nomor 4, produsen memberikan ke konsumen. Yang dikasih panah ini berarti yang diberi. Yang enggak ada panahnya ini berarti ini yang memberi. Jadi bacanya RTP ngasih ke RTK. Outputnya ada tulisannya di bawah ini, berarti yang dikasih adalah barang dan jasa. Sehingga nomor 4 bisa kita tulis di sini adalah aliran barang atau jasa. Kemudian kewajibannya seorang konsumen apa setelah diberikan barang dan jasa oleh seorang produsen? Berarti sekarang kewajibannya dia memberikan ke produsen. Contohnya misalkan kita beli barang, berarti kewajiban kita adalah melakukan apa? Pembayaran. Maka di sini adalah aliran uang. Aliran uang ini apa penjelasannya? Aliran uang tersebut adalah pembayaran. Karena kita sudah dikasih barang, maka kita wajib bayar barang tersebut, barang atau jasa. Jelas ya, 4 dan 5 ya. Jadi ketika sudah memberikan, balas jasanya langsung dikasihkan. Sekarang kita lihat ke nomor 2 ya. Ketika kita lihat ke nomor 2, sekarang
konsumennya yang gantian ngasih ke produsen. Konsumen itu kan pemakai, jadi dia juga perlu pendapatan. Maka si konsumen ini bisa menjadi penyedia faktor produksi. Salah satu contohnya apa? Misalkan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja yang disediakan oleh konsumen, maka dia memberikan ke produsen, itu dinamakan dengan penyedia faktor produksi. Sehingga nomor 2 ini adalah aliran apa? Aliran faktor produksi yang ngasih konsumen ke produsen. Sekarang apa imbalannya setelah tenaganya sudah dikasih? Produsennya mengembalikan ke RTK nomor 1. Karena ini ada tulisannya input, coba saya tulis di sini ya biar jelas. Ketika saya tulis di sini adalah imbalan apa? Contohnya, misalkan faktor produksinya tenaga kerja, maka imbalannya berupa gaji. Jadi imbalan tidak harus sama, beda-beda. Ketika faktor produksi yang dipakai itu adalah tanah atau ruangan misalkan, ya. Jadi tanah itu ketika dipakai berarti kita bayar uang sewa, maka balas jasanya ada sewa. Ketika uang apa? Bunga dan seterusnya. Karena ini nggak cukup, ini saya kurang tutup ya. Yang jelas aliran faktor produksi, pengembaliannya oleh produsen ke konsumen menyesuaikan yang dipakai. Ketika tenaga tadi pengembaliannya gaji, ketika tanah tadi pengembaliannya sewa, ketika uang pengembaliannya adalah bunga, ya. Kemudian nomor 3 ini adalah yang ngatur kebijakan siapa? Pemerintah. Ketika ditanya apa kira-kira yang dikasihkan pemerintah ke produsen, kalau pemerintah ngasih ke produsen, biasanya produsennya ngasih dulu ke pemerintah, produsen ngasih pemerintah berupa bayar pajak, kemudian nanti pemerintah mengembalikannya berupa fasilitas. Seperti ini penjelasannya. Kemudian kembali ke soal yang tadi. Soal ini berikut bagan interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Berdasarkan bagan di atas yang merupakan adanya penawaran faktor produksi. Ini ada tenaga kerja, modal, tanah, dan sebagainya. Adalah nomor, berarti kita lihat ini yang kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya dulu berarti kita lihat kata kuncinya yang faktor produksinya yang tenaga kerja, faktor produksi ada di atas, inputnya tadi ada di atas, berarti kita lihat yang menyediakan adalah RTK, kemudian yang menerima adalah RTP. Ini yang ditanyakan adalah penawaran, berarti yang ngasih siapa? Konsumen, berarti konsumennya ngasih ke produsen, berarti nomor 1 ya. Ini nomor 1 adalah penawarannya, kemudian nomor 2 nya produsen ngasih ke konsumen, ini adalah balas jasanya. Berarti kalau yang ditanya ini adalah penawaran faktor produksi, maka jawabannya nomor 1. Berarti ini yang A ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.